You're now in the last year of high school. In few months, you'll be graduating and entering the world of college and universities. What's next? You will become a responsible adult and find a job to earn money for an independent life. So what's to prepare? What should I do? What must I know from now? Don't worry. All you have to do is learning to make a job application letter. Hai teman-teman, ketemu dengan Kak Fikri dalam Bahasa Inggris Jadi Mudah. Kamu udah kelas 12, sekarang waktunya mempelajari tentang Job Application Letter. Job Application Letter adalah surat lamaran pekerjaan yang biasanya kamu tulis ketika kamu hendak melamar sebuah pekerjaan yang kamu dapatkan dari lowongan baik di media elektronik maupun di media massa. Nah, kita akan lanjut mengenal lebih dalam tentang apa itu Job Application Letter. Let's start with the function. Okay. There are three functions of Job Application Letter. Firstly, as a written proof when applying for a job. Artinya bahwa yang namanya surat lamaran pekerjaan ini memang kamu harus adakan untuk bukti bahwa kamu betul-betul serius dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Secondly, as a means of communication. Yang artinya adalah surat lamaran pekerjaan kamu ini akan menjadi media komunikasi kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan riwayat pendidikan, pekerjaan, maupun kemampuan yang kamu miliki. And the thirdly, as a consideration for employer. Perusahaan pastinya butuh dong surat lamaran kerja untuk mempertimbangkan apakah memang kamu layak untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ketika kamu sudah tahu fungsinya, kamu harus tahu ada bagian apa aja sih pada job application letter. Okay, there are two part of job application letter. The first one is the cover letter. Nah, cover letter ini adalah sebenarnya surat pembuka. Surat pembuka yang fokusnya pertama, what position you are applying for. Jadi isi tentang posisi apa nih yang mau kamu lamar. Second, what makes you a strong candidate. Jadi yang menunjukkan bahwa kamu memang kandidat yang kuat yang mampu menjadi karyawan di perusahaan itu. And thirdly, what they should select you for an interview. Jadi alasan-alasan kenapa kamu harus dipilih dan harus dipanggil untuk proses wawancara kerja. And lastly, how you will follow up. Jadi bagaimana kamu nanti akan memfollow up selanjutnya proses interviewnya dan bagaimana cara kamu dihubunginya. Apa aja ya isi dari sebuah cover letter? The content should consist of, pertama, contact information. Jadi kontak informasi yang dimaksud di sini adalah nama perwakilan perusahaan yang menjadi surat lamaran ini ditujukan. Jadi bukan kontak kamu ya. Yang kedua, greeting. Sapaan pembuka surat tuh harus dibuat dengan profesional untuk membedakannya dengan sapaan surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you ya di surat ini. Yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi alasan mengapa kamu tertarik pada posisi atau lowongan pada pekerjaan tersebut. Yang keempat, highlighting paragraphs. Paragraf-paragraf ini nantinya berfokus dalam menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph. Nah, paragraf terakhir ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar tersebut. Lalu, closing. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan sertakan kontak kamu agar perusahaan mampu menghubungimu apabila mereka tertarik. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian kedua dari job application letter adalah resume. Mungkin teman-teman selama ini lebih mengenal dengan istilah CV atau curriculum vitae. Resume itu sendiri adalah sebuah daftar riwayat hidup yang berisikan aneka informasi tentang diri kamu terkait education, work experiences, credentials, and accomplishment. Nah, intinya resume ini adalah sebuah first impression. Kenapa? Karena disinilah perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Sehingga pastikan buat resume ini dengan sebaik mungkin. Dan informasi yang diberikan juga harus seakurat mungkin. Apa saja sih isi dari sebuah resume? The content should consist of contact information.
Kontak informasi yang dimaksud di sini adalah segala informasi penting terkait identitas profesional dari calon pelamar. Ada nama, alamat email, nomor telepon, dan peranal yang dapat menghubungkan ke portfolio yang kamu miliki. Objective statement. Ini adalah kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan atau tujuan karir seperti apa yang kamu cari dan capai. Summary statement. Bagian ini yang paling bisa harus menarik perhatian dari manajer karena bagian ini berisi snapshot of your work, experience, achievement, and skill. Nah, kita lihat dalam summary statement ini ada employment history, di mana bagian ini berisi semua pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan dan diurut dengan urutan kronologis dimulai dari pengalaman terbaru hingga yang paling pertama. Lalu ada education. Bagian ini berisi semua riwayat pendidikan terakhir atau credential yang pernah kamu jalani. Selanjutnya ada other informations. Di sini kamu bisa nih memasukkan semua informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Ada keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi keahlian, penghargaan, dan hobi. Intinya hindarilah hal-hal yang berbau agama, pandangan politik, atau hal yang kontroversial lainnya, kecuali memang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, terakhir, jangan lupa nih cantumkan recent photograph. Di mana recent photograph ini harus foto yang paling baru ya, supaya menambah kelengkapan informasi kamu. Nah, mudah kan memahami tentang job application letter? A good job application letter can lead you to a brighter future. Setelah ini, kita akan mempelajari gimana sih cara menulis surat lamaran kerja. So, stay tuned.